Shalom saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Senang berjumpa dengan saudara kembali dalam ibadah hari ini. Dan kita bersyukur Tuhan memberi kita kesempatan bersama-sama akan membaca, merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita boleh mengerti dan menikmati berkat rohani lewat perenungan hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan memberi kesempatan kami boleh bersama-sama membaca, merenungkan bagian firman-Mu. Biar Roh-Mu yang kudus menolong kami boleh menikmati berkat rohani dan mampukan kami bertumbuh di dalam iman kami, semakin mengasihi Tuhan dan semakin berkenan kepadamu. Berkati pemberitaan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, sebagian kita mungkin pernah mengajukan perkataan seperti ini. Andaikan Adam dan Hawa tidak berdosa, kita tidak akan mengalami kesengsaraan seperti saat ini atau sampai saat ini. Saudaraku, di dalam dunia teologi kita tidak dapat berandai-andai, sebab realitanya sudah terjadi. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan kita semua sampai saat ini, bahkan sampai kepada kesudahan zaman ini, akan menanggung konsekuensi dari dosa itu. Tetapi saudaraku, apa yang dapat kita belajar dari kegagalan manusia pertama itu? Tentu kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kita di dalam Kristus Yesus. Namun juga kita harus bertekad di dalam kehidupan kita sebagai orang sudah ditebus untuk selalu berjuang di dalam pertolongan Roh Kudus untuk berkenan kepada Allah dan tidak selalu jatuh ke dalam dosa. Saudaraku, hari ini saya mengajak kita memikirkan satu tema, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan dari tema ini saya mengajak kita bersama-sama belajar untuk beberapa kebenaran yang indah. Yang pertama, saudara, bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang mulia, namun tidak sempurna. Sekali lagi, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mulia, namun tidak sempurna. Kenapa saya katakan tidak sempurna?
bahwa dia diciptakan dengan potensi untuk bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi kalau kita melihat di sisi lain bahwa bisa jadi potensi untuk jatuh ke dalam dosa itu justru menjadikan manusia itu sebagai makhluk yang mulia dan yang sempurna. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, Alkitab mengatakan bahwa manusia adalah mahkota ciptaan Allah. Kenapa demikian? Ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa manusia itu kemudian disebut sebagai mahkota ciptaan Allah. Yang pertama, saudaraku, bahwa ketika Allah menciptakan segala sesuatunya dari hari pertama sampai hari ke-6, maka segala ciptaan itu dari tidak ada menjadi ada. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia dari satu keberadaan, yaitu debu tanah, dibentuk menjadi manusia. Jadi dari satu keberadaan menjadi sebuah keberadaan yang baru. Perbedaan yang kedua adalah bahwa ketika Allah menciptakan segala sesuatunya, Allah hanya berfirman, jadilah sesuatu, maka jadilah demikian. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, melibatkan sentuhan kasih, melibatkan perasaan, melibatkan sentuhan tangan Sang Pencipta. Allah mengambil debu tanah, membentuk manusia. Saudara, tentu melibatkan perasaan, melibatkan hati yang penuh kasih. Sementara penciptaan yang lain tidak demikian. Lalu kemudian sesudah Allah membentuk debu tanah itu menjadi manusia, maka dihembuskan nafas yang hidup kepada manusia itu. Yang ketiga, bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak ada ciptaan Allah lainnya yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah tidak menciptakan monyet menurut gambar dan rupa Allah. Allah tidak menciptakan binatang-binatang lain menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi satu-satunya yang diciptakan menurut gambar rupa Allah adalah manusia. Itu sebabnya, saudaraku, di dalam Mazmur yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai 9, pemazmur, dalam hal ini Daud, mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia sebagai mahkota ciptaan Allah. Kendati demikian, saudaraku, bahwa manusia itu diciptakan juga dengan satu potensi bisa jatuh ke dalam dosa, bisa juga tidak. Manusia itu diberi kehendak bebas, diberi free will. Saudara, di dalam kehendak bebas inilah kemudian Allah menempatkan satu pohon pengetahuan yang baik dan jahat ada di tengah Taman Eden untuk menjadi ujian bagaimana manusia itu mengikuti kehendak Allah, taat kepada kehendak Allah, atau mengikuti kehendaknya sendiri. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu menjadi ujian ketaatan atau ketidaktaatan dari manusia itu. Saudaraku, di dalam kondisi yang demikian inilah maka iblis yang mengambil rupa seekor ular datang untuk mencobai manusia itu. Tentu tujuan si iblis adalah untuk merendahkan, untuk menghancurkan dan membinasakan kehidupan manusia. Maka kalau kita memperhatikan percakapan antara iblis dengan Hawa yang dicatat di dalam pembacaan kita tadi, maka iblis memulai percakapan itu dengan satu tujuan, agar Hawa tidak mempercayai Allah. Saudaraku, di dalam pemahaman ini, maka sebagian orang berkata demikian. Kenapa Allah menciptakan manusia itu dengan potensi untuk bisa jatuh ke dalam dosa? Kenapa Allah tidak menciptakan manusia itu dengan tanpa potensi berdosa? Ada juga orang yang kemudian memprotes Tuhan dengan berkata, mengapa pula Allah harus menempatkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu untuk menjadi sarana
pencobaan bagi Adam dan Hawa. Saudaraku, tentu kita akan lebih memilih adanya kehendak bebas daripada kita tidak memiliki kehendak bebas. Kalau kita diciptakan tanpa kehendak bebas, itu sama seperti kita adalah sebuah robot yang akan dikendalikan oleh pemilik robot. Tetapi Allah menciptakan manusia dengan kebebasan. Ia boleh mentaati firman Tuhan, tetapi boleh juga untuk tidak mentaatinya. Tentu dengan segala konsekuensinya. Saudara, mari perhatikan apa yang dikatakan oleh Mazmur 8 ayat yang keempat sampai 7. Dikatakan, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya." Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini memperlihatkan kepada kita bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang mulia, tetapi yang sekaligus memilih untuk kehilangan kemuliaan itu karena ketidaktaatannya. Yang kedua, sifat kejatuhan ke dalam dosa tersebut. Ada satu ungkapan yang terkenal yang berkata, gara-gara nila setitik, rusak susu sebelang. Ungkapan inilah mungkin yang tepat kalau kita gunakan untuk menggambarkan dampak dari perbuatan dosa Adam dan Hawa. Mungkin ada di antara kita yang berpikir atau berpendapat demikian. Bukankah mengambil dan memakan satu buah pohon itu adalah hal yang sepele? Toh Adam dan Hawa tidak mengambil sekilo, hanya mengambil satu buah pohon, pengetahuan yang baik dan yang jahat, memakan berdua. Lalu dampaknya sedemikian luas dan sedemikian mengerikan. Bukankah Tuhan begitu kejam? Saudara, mari kita melihat. Kalau kita memahami dan membaca narasi kejatuhan manusia ke dalam dosa dengan cara demikian, atau menganggap tindakan mengambil dan memakan buah itu adalah hal yang sepele, maka implikasinya kita pun akan memandang perbuatan dosa sebagai hal yang sepele. Namun bagi Allah tidak demikian, saudaraku. Bagi Allah, memakan buah pengetahuan yang baik yang jahat itu bukan hal sepele, tetapi adalah pelanggaran terhadap otoritas kedaulatan Tuhan. Yang kedua, pemberontakan terhadap Tuhan. Pemberontakan terhadap kehendak Tuhan, yang kehendaknya bagi saudara dan saya, bagi manusia itu dinyatakan dan diabadikan di dalam larangan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudara, tindakan Hawa mengambil, memakan, dan tindakan Adam menerima serta memakannya juga memperlihatkan adanya krisis batin di dalam kehidupan manusia yang pertama itu. Apa itu yang terjadi? Apa krisis batin yang terjadi? Yang pertama, saudaraku, mereka meragukan akan kebaikan Tuhan. Yang kedua, mereka menolak kebijaksanaan Tuhan. Yang ketiga, ketidakpercayaan terhadap firman Tuhan. Dan yang keempat, mereka menginginkan
hak prerogatif yang dimiliki oleh Allah menjadi bagian mereka. Saudara, kalau kita memandang dengan cara seperti ini, maka kita akan menggeser bahwa tindakan memakan buah pohon itu dari hal yang lahiriah kepada yang batiniah. Bukan lagi hanya sekedar tindakan di luar yang diperbuat oleh Adam dan Hawa, mengambil dan memakan, tetapi kita akan melihat apa yang melatar belakangi, apa yang memotivasi mereka sehingga mengambil dan memakan buah itu. Saudara, Alkitab memperlihatkan kepada kita adanya ketidakpercayaan di hati Adam dan Hawa akan kebenaran firman Tuhan, meragukan akan kebaikan Tuhan, tidak percaya akan firman Tuhan, dan mereka ingin memberontak. Saudara, jelas bahwa ketidakpercayaan Adam dan Hawa kepada Tuhan yang dinyatakan di dalam kebenaran firman-Nya menjadi latar belakang kenapa mereka mengambil dan memakannya. Saudaraku, ketidakpercayaan adalah hal yang sangat signifikan dan bisa berpengaruh luas di dalam kehidupan seseorang atau sekelompok orang. Kita dapat melihat beberapa peristiwa yang dilatar belakangi ketidakpercayaan yang berdampak luas. Pertama, kita melihat ketidakpercayaan Adam dan Hawa terhadap Tuhan membuat mereka melanggar firman Tuhan yang berdampak kepada penderitaan sampai saat ini. Yang kedua, contoh yang dicatat dalam Alkitab, ketidakpercayaan Firaun kepada firman yang disampaikan oleh Musa dan Harun membuat ia mengeraskan hatinya. Maka Firaun dan seluruh rakyat Mesir harus menanggung konsekuensinya. Dan peristiwa ketidakpercayaan yang ketiga yang dicatat dalam Alkitab adalah ketidakpercayaan orang-orang Yahudi, para pemimpin agama Yahudi terhadap Yesus, menyebabkan mereka harus menangkap, menganiaya, bahkan menyalibkan Yesus sampai mati. Saudaraku yang kekasih, ketidakpercayaan berdampak luas. Kalau saudara dan saya menjadi orang yang tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan, dampaknya sampai kepada kekekalan. Yang ketiga, saudara, kita melihat konsekuensi daripada kejatuhan ke dalam dosa tersebut. Saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa konsekuensi memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu tidak sepele. Karena perbuatan itu sendiri tidak sepele dan konsekuensinya pun tidak sepele sampai kepada kekekalan. Mari kita melihat apa dampaknya. Dampak yang pertama adalah sikap manusia terhadap Tuhan itu berbeda atau berubah. Sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, ada percakapan, ada bincang-bincang yang indah antara Tuhan Allah dengan manusia itu di Taman Eden. Pasal yang ketiga ayat yang ke-8a memperlihatkan bahwa Allah berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk. Itu memperlihatkan sebelumnya ada relasi yang indah. Tetapi ketika manusia itu mendengar suara langkah Allah, mereka bersembunyi. Jadi sikap manusia terhadap Tuhan berbeda. Tetapi konsekuensi yang kedua adalah perubahan sikap Tuhan terhadap manusia. Ungkapan Tuhan kepada manusia ketika dia bertanya, Adam, Adam, di manakah engkau? Allah tidak sedang ingin bertanya atau mencari tahu di mana Adam dan Hawa, sebab dia tahu di mana mereka bersembunyi. Tetapi Allah menuntut pertanggungjawaban atau menuntut konsekuensi daripada perbuatan Adam dan Hawa memakan buah itu.
Dan ketika Tuhan berkata, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Saudara, ini bukan sebuah pertanyaan, tetapi sebuah ungkapan kemarahan. Tuhan sekali lagi menuntut konsekuensi daripada perbuatan Adam dan Hawa. Tadi relasi indah, bisa bercakap-cakap. Sekarang Tuhan berada di dalam kondisi hati yang marah. Tetapi ada konsekuensi yang ketiga, yaitu bahkan tanah menjadi terkutuk. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, terkutuklah tanah karena engkau. Saudara, bukan hanya Adam dan Hawa yang melakukan dosa itu yang menanggung konsekuensinya, tetapi bahkan bumi yang tidak tahu menahu tentang perbuatan itu juga harus menanggung konsekuensinya. Itu sebabnya dikatakan bahwa manusia itu harus berpeluh untuk mendapatkan nafkahnya. Dan konsekuensi yang keempat, yaitu kematian secara fisik, bahkan kematian secara rohani sampai kepada kekekalan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, Roma 6 ayat yang ke-23 memang mengatakan bahwa upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Itu adalah solusi bagi penderitaan manusia. Tetapi sebelum itu, bahwa manusia itu harus menanggung konsekuensinya dari perbuatan dosa, yaitu kematian. Saudara, sebelum jatuh ke dalam dosa, Kejadian 1-2, kita tidak menemukan ada peristiwa kematian atau ada perkataan kematian. Namun setelah manusia itu, maka dikatakan, kamu akan mati. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, apa yang dapat kita simpulkan? Sejatinya manusia diciptakan sebagai makhluk mulia, namun kemudian jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan itu. Memakan buah pengetahuan bukan hal yang sepele, dan dosa pun tidak pernah sepele. Konsekuensinya sangat besar dan sangat tragis. Karena itu, jangan pernah bermain-main dengan dosa, apapun itu bentuknya dan apapun itu jenisnya. Karena ketika saudara dan saya berdosa atau bermain-main dengan dosa, maka kita harus menanggung akibatnya. Karena itu saudara kekasih, kita mensyukuri atas anugerah Tuhan yang memberikan pengampunan dosa dan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk hidup berkenan kepada Tuhan dan selalu berjuang untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Sekali lagi mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini. Kiranya Engkau memeteraikannya di hati kami, sehingga kami boleh menghargai anugerah pengampunan dosa dan keselamatan di dalam Yesus, dan bertekad dalam pertolongan Roh Kudus, kami selalu berkenan kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, jadikan kami pelaku kebenaran firman. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati kita semua.